Anies Baswedan dan Ridwan Kamil menjadi dua sosok yang paling kuat digadang-gadang maju dalam Pilkada Jakarta. Menurut sejumlah survei, elektabilitas keduanya bahkan masuk dalam 3 besar di atas kandidat potensial lainnya. Dan berikut kami tampilkan hasil survei elektabilitas kandidat potensial dalam Pilkada Jakarta 2024. Di mana yang pertama ini dari Arus Survei Indonesia. Survei dilakukan pada April 2024 di mana nama Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan ini masuk di dua teratas. Di mana dengan masing-masing angka Ridwan Kamil di angka 30,5%, Anies Baswedan di angka 29%, lalu ada Heru Budi Hartono di 7%, Ahmad Sahroni di 6,8%, dan ada nama Tri Risma hari ini dengan mendapat 4%. Selanjutnya, menurut survei dari Proximity Indonesia di bulan Mei 2024, Anies Baswedan memimpin dengan elektabilitas 18,5%. Lalu di urutan kedua ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok di 14%. Lalu diikuti oleh Ridwan Kamil di 12,5%. Ini cukup ketat begitu perolehan angkanya dari hasil survei gitu ya pemirsa. Lalu dari Lembaga Survei Jakarta di bulan Januari 2024, di mana Ridwan Kamil ini di posisi teratas dengan mendapat angka 23,4%. Lalu disusul oleh Tri Risma hari ini 19,2%. Kemudian di urutan ketiga ada Anies Baswedan di 18,4%. Kemudian ada Ahok di 8,7%. Lalu yang terakhir ada Heru Budi Hartono di 5,5%. Dan bicara soal anggapan turun level dari Capres menjadi Cagup Jakarta, Anies menyatakan ada awal dan akhir dalam sebuah kompetisi. Jadi setiap tanggung jawab yang diberikan itu adalah tanggung jawab kepercayaan. Jadi saya sampaikan bahwa proses pemilihan presiden adalah sebuah kompetisi. Ada awal dan ada akhir. Saya hadir di awal ketika penetapan calon dan saya hadir di akhir pada saat penetapan hasil. Sesudah proses itu selesai, masing-masing kembali kepada tugasnya. Pak Prabowo yang waktu itu Menteri Pertahanan menjadi Capres. Selesai Pilpres kembali menjadi Menteri Pertahanan. Gus Imin Ketua PKB menjadi Cawapres. Setelah selesai proses Pilpres kembali menjadi Ketua PKB. Jadi proses Pilpres itu ada awal dan ada akhir. Setelah selesai masing-masing kembali kepada tugas masing-masing. Nah, saya bertugas di Jakarta. Ketika tugas di Jakarta, 1 periode saya sudah kerjakan. Sesudah selesai proses Pilpres, saya kembali kepada posisi semula. Sebagai apa? Sebagai gubernur yang sudah menyelesaikan 1 periode dan ada pilkada periode berikutnya. Jika saja pilkada itu di jadwal yang sama di tahun 2022, maka mungkin saya sudah berada di proses pilkada tahun 2022. Tapi karena pilkada, kita tahu jadwalnya diundur menjadi 2024, maka otomatis prosesnya menjadi tahun ini. Jadi saya sampaikan kepada semua bahwa peran yang diberikan bisa gonta-ganti. Tapi saya sampaikan di peran apapun mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang besar.